teman-teman, bukan salah tepuk tangan. Buat Islami Penegruan. Pada 22 Desember 2018, pesisir Selat Sunda dihantam tsunami tanpa didahului gempa bumi. Tidak ada peringatan dini, tidak ada tanda alam yang biasa dikenal masyarakat. Dalam waktu singkat, ratusan nyawa melayang dan ribuan orang terdampak. Pertanyaan utama bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa peristiwa ini bisa terjadi dan bagaimana mekanismenya. Tsunami tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, menghantam wilayah pesisir Anyer, Carita, dan sekitarnya di Provinsi Banten, serta wilayah pesisir Lampung Selatan. Dampaknya sangat luas, lebih dari 400 orang meninggal dunia, ribuan luka-luka, puluhan ribu mengungsi, dan ratusan bangunan rusak berat. Salah satu lokasi yang paling dikenal publik adalah kawasan wisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada malam itu, band Seventeen sedang tampil dalam sebuah acara gathering perusahaan yang diselenggarakan di kawasan resort di tepi pantai. Acara tersebut merupakan kegiatan hiburan internal. Panggung dibangun di dekat garis pantai, sebagaimana lazimnya acara hiburan di kawasan wisata pesisir. Saat gelombang datang, band sedang tampil di atas panggung dan para tamu berada di area terbuka di sekitar pantai. Akibat peristiwa tersebut, 3 personil Seventeen, manajer mereka, serta Dilan Sahara, istri sang vokalis, meninggal dunia. Sang vokalis menjadi satu-satunya personil yang selamat. Peristiwa ini menunjukkan betapa cepat, tiba-tiba, dan tanpa peringatan tsunami tersebut terjadi. Sumber tsunami ini bukan gempa tektonik, melainkan runtuhan Gunung Anak Krakatau. Gunung ini terletak di tengah Selat Sunda, wilayah laut yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa. Anak Krakatau adalah gunung api aktif yang terus tumbuh sejak muncul dari laut setelah letusan Krakatau tahun 83. Dalam beberapa bulan sebelum tsunami, Anak Krakatau mengalami erupsi berulang. Erupsi tersebut menambah material baru di tubuh gunung, terutama pada satu sisi lereng yang menghadap ke laut. Penumpukan ini tidak merata dan menyebabkan ketidakseimbangan struktur gunung. Tubuh gunung tersusun oleh lava, abu vulkanik, dan material piroklastik yang secara mekanik lebih rapuh dibandingkan batuan kerak benua. Ketika material ini terus bertambah pada satu sisi, gaya gravitasi meningkat dan tekanan internal melebihi kekuatan struktur batuan. Pada titik tertentu, lereng kehilangan stabilitas dan runtuh secara tiba-tiba. Peristiwa ini dikenal sebagai runtuhan sektor, yaitu ambruknya sebagian besar tubuh gunung dalam waktu singkat. Pada malam 22 Desember 2018, sekitar 60 hingga 70% bagian lereng barat Anak Krakatau runtuh. Jutaan meter kubik material jatuh ke laut dalam waktu singkat. Ketika beban sebesar itu jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi, air laut terdorong secara mendadak. Air tidak dapat dikompresi, sehingga energi yang masuk ke sistem dilepaskan dalam bentuk gelombang besar. Gelombang ini menyebar ke segala arah, dari titik runtuhan dan bergerak cepat di perairan dalam. Saat gelombang tersebut memasuki perairan dangkal di dekat pantai, kecepatannya menurun, tetapi energinya tetap, sehingga ketinggian gelombang meningkat secara signifikan. Proses inilah yang menyebabkan gelombang menghantam pesisir dengan daya rusak tinggi. Fenomena ini disebut tsunami longsor atau tsunami vulkanik. Berbeda dari tsunami tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Karena tidak terjadi pergeseran kerak bumi, tidak ada gempa yang tercatat. Sistem peringatan tsunami saat itu bergantung pada deteksi gempa tektonik. Tanpa gempa, sistem tidak aktif, tidak ada sirene, dan tidak ada peringatan kepada masyarakat di sekitar pesisir. Pertanyaan yang wajar, mengapa peristiwa ini tidak diperkirakan sebelumnya? Mengingat Anak Krakatau sedang aktif. Para ahli memang mengetahui adanya resiko runtuhan,
Tetapi tidak ada metode yang dapat menentukan secara presisi kapan runtuhan akan terjadi. Runtuhan dipengaruhi oleh kondisi internal batuan, tekanan magma, retakan yang tidak terlihat dari permukaan, erosi oleh air laut, dan faktor lain yang berubah secara dinamis. Tanpa kepastian waktu, peringatan massal tidak dapat dikeluarkan karena berisiko menimbulkan alarm palsu yang berulang dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, pada tahun 2018 belum tersedia sistem pemantauan real-time yang mampu mendeteksi runtuhan tubuh gunung api atau longsor bawah laut secara langsung. Sistem yang ada dirancang untuk mendeteksi gempa, bukan pergerakan massa gunung. Buat kalian yang baru nemu channel Podcast Trending, jangan lupa di subscribe ya. Semoga hari Anda selalu hari Senin.